Kali ini kakak akan menjelaskan materi SMP kelas 8 tentang pelajaran fisika mengenai jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya, dan pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya. Tapi sebelum masuk lebih dalam, mari kita kenalan dulu dengan kakak-kakak dari kelompok KKN E22 Universitas Jana Badra tahun 2021. Kenalkan, nama saya Ridwan dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil, nomor induk mahasiswa 183110178. Di sini saya selaku koordinator KKN kelompok E22 Universitas Jana Badra tahun 2021. Halo, nama saya Auxiana Setiawati, nomor induk mahasiswa 182200097 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya selaku notulen di KKN kelompok E22. Halo, nama saya Karissa Salsabila, NIM 182101118, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen selaku Logistik. Halo, perkenalkan nama saya Monitaria dengan NIM 182101145, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen selaku perlengkapan di kelompok KKN E22. Halo, nama saya Jimmy Rido Wibowo dengan NIM 182100204. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di kelompok ini saya selaku pencari data kelompok KKN E22 Universitas Jana Badra. Saya Indah Dwi Kurniasi dengan NIM 1810181, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya selaku editor di kelompok KKN E22. Hai, nama saya Putra Ribowo dengan NIM 182100076 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di kelompok KKN E22 saya selaku kameramen. Dadah! Yeay, kalau udah kenal semua, yuk kita langsung aja ke materinya. Adik-adik, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mengubah kecepatan, mengubah arah, dan mengubah bentuk. Adapun gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh mencangkup gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas, serta gaya normal adik-adik. Sedangkan gaya tak sentuh meliputi gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya otot arahnya sesuai dengan dorongan kita. Gaya pegas juga sesuai dengan arah pegasnya. Kalau gaya gesek arahnya selalu berlawanan. Nah, kalau gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Untuk gaya listrik dan gaya magnet, adik-adik akan mempelajarinya ketika sudah menginjak kelas 9 dan SMA ya. Gaya gravitasi arahnya selalu ke bawah atau ke pusat bumi, tapi harus dibedakan adik-adik antara massa dengan berat. Massa satuannya kilogram, sedangkan berat satuannya newton. Massa dimanapun berada, nilainya selalu sama, sedangkan berat besarnya tergantung gravitasi pada benda tersebut. Rumus gaya berat dengan satuan W adalah massa benda dikali konstanta gravitasi, atau konstanta gravitasi dikali massa benda dibagi jarak antara pusat kedua benda. Adik-adik, karena kita sudah mengenal gaya itu apa, sekarang mari kita mencoba menjumlahkan gaya ya. Kita bisa menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda untuk menentukan total gaya yang punya istilah resultan gaya. Hal yang harus diperhatikan untuk mencari resultan gaya adalah arah gaya dan nilai gaya. Menjumlahkan gaya-gaya sebidang terlebih dahulu. Jika diperlukan, bisa menggunakan teorema Pythagoras. Contohnya, berapakah resultan gaya? Berikut ini. Ada 3 gaya pada benda A. Ke kiri 75 Newton dan ke kanan 30 Newton dan 25 Newton. Kita tentukan dulu mana yang positif dan negatif. Biasanya kalau arah ke kiri itu negatif, kalau ke kanan positif. Nah, cara menghitungnya, sigma F sama dengan satu arah dulu kita jumlahin 30 ditambah 25. Karena tadi ke arah kiri adalah negatif, berarti dikurang 75. Hasilnya adalah minus 25. Artinya, total gaya yang bekerja pada benda A adalah 25 Newton ke kiri. Baiklah adik-adik, kalau menemukan soal begini gimana cara ngerjainnya? Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berapakah resultan gayanya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan akar sigma FY kuadrat ditambah Fx kuadrat. Kita tentukan dulu yang mana Y kuadrat, yang mana X kuadrat. Sumbu Y itu ke arah vertikal, jadi Y-nya adalah 12 Newton.
Sedangkan kalau X ke arah horizontal, makanya X adalah 5. Jadi kita masukkan aja. Akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Jadi totalnya akar 169. Akar 169 itu berapa adik-adik? Ya benar, 13. Maka kesimpulannya, resultan gaya dari benda C adalah 13 Newton. Baik adik-adik, selanjutnya kakak akan menjelaskan hukum Newton yang menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Hukum Newton ada 3 bunyi adik-adik. Bunyi hukum Newton pertama, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, untuk contoh hukum Newton 1 adalah saat adik-adik naik mobil yang bergerak cepat, lalu tiba-tiba sopir rem mendadak, maka adik-adik otomatis terdorong ke depan. Nah, untuk bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gayanya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas, awalnya batu melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Untuk bunyi hukum Newton 3, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Contohnya saat adik-adik memukul paku, memakai palu. Palu adalah gaya aksinya, dan gaya dari paku adalah gaya reaksi dari pemukulan melalui palu. Dari hukum 1 dan 2, Newton menyimpulkan rumusnya. Jumlah gaya sama dengan 0, dan jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan benda. Setelah itu, mari kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, sebuah gerobak didorong dengan gaya 400 Newton. Jika massa gerobak 40 kg, berapa percepatannya? A. 40 meter per sekon kuadrat, atau B. 10 meter per sekon kuadrat, atau C. 15 meter per sekon kuadrat, atau D. 31 meter per sekon kuadrat. Diketahui F-nya sama dengan 400 Newton dan massa gerobaknya 40 kg. A-nya berapa? Rumusnya sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Jadi 400 sama dengan 40 kali A. A sama dengan 40 dibagi 40. Jadi hasil percepatan gerobaknya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lanjut di soal kedua, sebuah benda bermassa 20 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa resultan gayanya? Diketahui bahwa massa bendanya 20 kg. Percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa resultan gayanya? Langsung aja, sigma F sama dengan M dikali A, atau massa dikali percepatan. Jadi sigma F sama dengan 20 dikali 10. Hasil dari 20 kali 10 adalah 200. Jadi resultan gaya benda tersebut adalah 200 Newton. Nah, kalau adik-adik menemukan soal seperti ini, sebuah benda A bekerja beberapa gaya. Jika massa benda 20 kg, berapa percepatan yang dialami oleh benda A? Di sini telah diketahui ada 3 gaya adik-adik. Sebelum kita ke rumus, kita hitung dulu sigma F-nya berapa. Tadi telah dibahas oleh kakak ya, kalau ke kiri itu negatif dan ke kanan itu positif. Maka untuk mencari resultannya, atau sigma F-nya sama dengan 200 Newton dikurang 5 Newton dikurang 5 Newton. Jadi 200 Newton dikurang 60. Sigma F-nya 140 Newton. Di soal sudah diketahui bahwa massanya 20 kg dan sigma F-nya tadi udah kita cari hasilnya 140 Newton. Dan berapa percepatannya? Nah, ini udah gampang ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Jadi sigma F-nya 140, tadi massanya 20 dan dikali A sebagai pertanyaannya. Tinggal dibagi aja, 140 dibagi 20. Jadi percepatan yang dialami benda adalah 7 meter per sekon kuadrat. Sangat mudah kan adik-adik? Rumus hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan min F reaksi.
Gaya gesek merupakan salah satu contoh hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek dapat kita temui dalam banyak hal adik-adik, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Gaya gesek pada batang korek api. Ini bisa memudahkan kita menyalakan api. Kemudian, gaya gesek pada sistem pengereman. Contohnya di motor dan mobil, itu sangat menguntungkan untuk kita. Kemudian, gaya gesek antara sepatu dan lantai. Misalnya kita berjalan menggunakan sepatu, tapi tanpa gaya gesek, maka kita akan terjatuh. Gaya gesek juga berfungsi untuk menahan atau menggeser benda. Contohnya, saat kita berada di puncak dan melihat mobil yang gak kuat nanjak, akhirnya sopir memberikan batu untuk mengganjal ban supaya menimbulkan gaya gesek yang besar dan menahan mobil agar tidak turun ke bawah. Ada juga gaya gesek yang merugikan, contohnya gaya gesekan pada mesin. Gaya gesek pada mesin yang dilakukan secara terus-menerus bisa membuat mesin cepat rusak. Kemudian, gesekan bisa menyebabkan kebakaran, seperti contohnya mesin mobil. Kalau sering terjadi gesekan, maka akan menimbulkan panas dan mudah terbakar. Gesekan bisa menyebabkan benda-benda terkikis. Misalnya, sepatu yang sering dipakai, itu lama-lama akan menipis, sehingga membuat sepatu menjadi rusak. Contoh gesekan lain yang merugikan adalah saat misalnya adik-adik terjatuh. Gesekan bisa menyebabkan luka pada kulit. Gaya gesek selalu memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau arah gerak bendanya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang mari kita mencoba mengerjakan soal dari hukum Newton 3 ya. Gaya 200 Newton diberikan untuk menarik benda sebesar 2,5 kg di atas meja. Bila gaya gesek di meja adalah 40 Newton, hitunglah resultan benda dan percepatan yang dialami benda. Dari soal tersebut, telah diketahui 200 Newton ini sebagai F dan 2,5 kg ini sebagai M atau massa. Kemudian 40 Newtonnya adalah gaya geseknya. Dan dari soal tersebut diperoleh gambar seperti ini. Setelah itu kita tentukan dulu resultan bendanya. Sigma F sama dengan 200 Newton. 200 Newton ini positif ya teman-teman, karena arahnya ke kanan. Kemudian dikurang gaya geseknya 40 Newton. Mengapa dikurangi? Karena gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. 200 Newton dikurang 40 Newton sama dengan 160 Newton. Dengan begitu, percepatannya berapa? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kan sudah ketemu 160. Sama dengan masanya 2,5 dikali percepatan. A-nya berapa? Jadi A-nya sama dengan 160 dibagi 2,5 atau 5/2. Hasilnya adalah 64 meter per sekon kuadrat. Inilah materi tentang jenis-jenis gaya, penjumlahan, dan pengaruhnya pada benda yang dikenai gaya. Terima kasih.